Salam, anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat jumpa dalam ibadah kita Persekutuan Teruna GPB Bukit Kasih. Bunda-bunda dan kakak layan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelumnya kita mulai ibadah, terlebih dahulu mari kita mulai saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami Persekutuan Teruna boleh dapat melaksanakan ibadah kami secara online, dan juga anak-anak kami yang ada di rumah, kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka sehingga ibadah mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini biarlah Engkau hadir Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Begitu juga Bunda
Eksa yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita baca secara bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur pujian untuk kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya, pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 56, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur dan hormat kami haturkan di hadapan-Mu, ya Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga Tuhan menghadirkan kami kembali di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang maha mulia. Tuhan Yesus yang maha baik, sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami baca dapat kami pahami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan juga nantinya kami di tengah-tengah kehidupan kami dengan orang lain, kami dapat melakukannya sehingga kami menjadi
contoh dan teladan sebagai anak-anak Tuhan bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus yang maha baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi, sehingga hamba hanya menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan, agar kami layak memuji, memuliakan nama-Mu yang maha kudus. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baca Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teruna, kami persilakan untuk duduk kembali. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dengan judul di Alkitab kita, keselamatan adalah bagi semua orang. Teruna yang dikasihi Tuhan, bahwa kebahagiaan orang percaya adalah keselamatan. Kebahagiaan orang percaya adalah keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan kekal hidup selama-lamanya. Kita berdoa, semua orang berdoa meminta keselamatan daripada Tuhan agar Tuhan memberikan keselamatan kepadanya, sehingga jauh dari hal-hal, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dan apapun yang bisa mengganggu atau menyakiti dirinya. Teruna dikasihi Tuhan, tetapi keselamatan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Teruna yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil semua umat yang percaya agar taat kepada hukum Tuhan.
Tuhan memberikan hukumnya agar ada keteraturan, agar ada kehidupan yang tertata di tengah-tengah umat manusia, sehingga mereka tidak suka-suka melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupannya. Teruna, hukum Tuhan ini harus kita taati. Hukum Tuhan ini harus kita lakukan bukan karena paksaan, tetapi ada sebuah kesadaran dari diri kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga kita harus taat kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu ada perintah di sana, ada larangan di sana, ada anjuran di sana. Kalau kita membaca kitab ini di perjanjian lama seperti di hukum Taurat, kita akan menemukan larangan dan juga ada perintah. Contoh perintah yang mana? Hormatilah orang tuamu. Di hukum Taurat yang kelima ada perintah di sana. Kalau kita melakukan ini berarti kita adalah orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan. Teruna, hukum Taurat yang pertama contohnya dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ini juga adalah perintah. Jangan kita menyembah Allah lain selain Allah kita yang hidup. Selain Tuhan kita yang hidup, kita tidak boleh menyembah berhala-berhala. Ini adalah perintah. Tetapi bahwa larangan juga ada di sana. Jangan berbohong. Kita tidak boleh melakukan atau menyampaikan atau mengucapkan kata-kata bohong. Saksi dusta ini dilarang oleh Tuhan. Kalau kita berbohong berarti kita adalah orang yang tidak taat kepada hukum Tuhan. Tetapi kita harus selalu berkata jujur apa adanya, sehingga kita disebut manusia atau orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan. Di dalam perjanjian lama banyak juga ketaatan kita, hukum yang harus kita taati. Contohnya mengampuni orang lain, contohnya mengasihi orang lain bagaimana kita mengasihi diri kita. Teruna yang dikasihi Tuhan, ketaatan terhadap hukum Tuhan adalah membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Yang kedua teruna adalah menegakkan keadilan. Orang bilang bahwa menegakkan keadilan itu adalah sangat sulit. Karena seringkali menegakkan keadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Tetapi Tuhan mau agar umat yang diselamatkannya mau dan tetap harus menegakkan keadilan. Karena Tuhan kita adalah sumber keadilan. Teruna yang dikasihi Tuhan, keadilan ini seringkali kita temukan atau kita lihat atau bahkan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Lihatlah teruna, seperti di jalan raya, bagaimana apabila ada yaitu lampu merah harus berhenti, tetapi masih ada juga orang yang melanggar. Teruna yang dikasihi Tuhan, menegakkan keadilan juga ada di dalam hukum Tuhan. Tetapi banyak orang berkata bahwa menegakkan keadilan adalah hal yang sangat sulit. Karena mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Teruna yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar umatnya menegakkan keadilan. Karena Tuhan adalah sumber keadilan. Kita harus berani menyatakan benar, salah. Kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Bahwa keadilan itu sering kita temukan contohnya diskriminasi. Diskriminasi seringkali dilakukan orang kepada orang lain. Padahal diskriminasi ini adalah salah satu ketidakadilan. Kalau kita melakukan diskriminasi kepada orang lain, kepada pihak lain, berarti kita sudah menegakkan ketidakadilan. Ini sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Ini tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Kita harus menegakkan keadilan dimanapun kita berada.
Keadilan Tuhan harus ditegakkan dengan benar, jujur, tanpa memihak kepada siapa. Kalau di suatu tempat, dalam suatu keadaan ada ketidakadilan, berarti ada atau tidak ada kedamaian. Sehingga apa kata orang? No justice, no peace. Artinya di mana ketidakadilan ada, di situ tidak ada kedamaian. Sehingga kita diajak oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan sehingga terciptalah perdamaian, kedamaian. Teruna yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang kedua, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Tuhan juga menginginkan kita agar kita memelihara hari Sabat. Tuhan melakukan karya penciptaan alam semesta dengan sempurna 6 hari lamanya, dan Dia menguduskan hari Sabat itu. Artinya apa yang mau disampaikan kepada kita, bahwa kita anak-anak Tuhan harus beribadah, harus menguduskan hari Tuhan, harus memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sekarang ini beribadah, pergi ke gereja, tetapi ingat teruna bahwa kita tidak hanya sebatas ritual aja. Karena orang Kristen harus masuk gereja, bukan hanya itu. Tetapi kita beribadah memuji memuliakan Tuhan. Dan juga harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dimanapun kita berada. Itulah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Teruna yang selanjutnya dikatakan di sini di ayatnya yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Teruna, Tuhan akan menyelamatkan siapapun, tidak melihat suku, tidak melihat ras, tidak melihat status sosial, jabatan dan sebagainya. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan semua orang yang taat kepada hukum Tuhan, yang patuh kepada ajaran Tuhan, yang tidak melupakan ajaran Tuhan, dan yang melakukannya semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak memandang siapa kamu, bagaimana kamu, tetapi Tuhan melihat apakah kita adalah orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan dan orang-orang yang menegakkan keadilan dan juga melakukan perintah Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dari Alkitab ini bagi kita di bacaan kita ini adalah teruna harus menjadi anak-anak teruna yang taat kepada hukum Tuhan. Ada larangan dan perintah di sana. Kalau dilarang ya jangan lakukan. Kalau diperintahkan ya harus kamu lakukan. Jangan sudah dilarang berbohong tetap berbohong. Sudah dilarang jangan mengingini harta orang lain, kamu ingini harta orang lain. Sudah diperintahkan kita harus menyembah Allah, menyembah Tuhan kita yang hidup. Ya jangan lagi menyembah Allah lain. Sudah dikatakan harus menghormati orang tua. Ya hormati dengan suka melawan orang tua. Yang kedua, anak teruna, bagaimana ketaatan ini di tengah-tengah masyarakat? Seperti kalau kamu contohnya berhenti di lampu merah, di sana sudah aturan taat lalu lintas, tetapi masih ada orang yang melanggar aturan lalu lintas itu. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu pikirkan? Tentu adalah ketidaktaatan manusia terhadap peraturan. Lihatlah di jalan raya contohnya, kecelakaan terjadi karena pelanggaran lalu lintas. Kalau tidak ada pelanggaran lalu lintas, tidak ada kecelakaan. Tetapi inilah tidak ada keselamatan di dalam jalan raya itu. Untuk itu teruna bukan hanya melakukan hukum Tuhan, tetapi juga kita di tengah-tengah masyarakat harus juga melakukan hukum yang ada. Dan teruna juga harus menguduskan hari Sabat. Teruna yang dikasihi Tuhan,
Jadilah teruna-teruna yang taat kepada hukum Tuhan, dan jadilah teruna-teruna penegak keadilan dimanapun kamu berada. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, baitnya yang pertama dan ketiga, segala benua dan langit penuh. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat, kita lipat tangan, arahkan hati sama Tuhan. Kembali kami mengucap syukur yang tak terhingga di hadapan-Mu, ya Tuhan kami yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami Tuhan dapat melakukan ibadah kami dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami Tuhan belajar dari kitab Yesaya ini, di mana kami anak-anak teruna Tuhan harus menjadi anak-anak yang taat kepada hukum Tuhan, dan juga anak-anak yang harus mampu menegakkan keadilan dimanapun kami berada. Biarlah kami anak-anak teruna yang tidak memihak kepada siapapun, tetapi kami mau menyatakan Tuhan dan mampu menyatakan kalau benar itu benar dan salah itu salah. Tuhan Yesus yang maha baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, terusnya di era ini, di masa ini Tuhan, di mana COVID melanda seluruh dunia. Biarlah Tuhan yang menghalau COVID Tuhan dari seluruh permukaan dunia ini, sehingga masyarakat dunia Tuhan tidak dilanda oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran, tetapi mereka bersukacita di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang maha baik, terkhususnya Tuhan, negara kami, negara Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi negara kami Indonesia ini. Tuhan, mampukan pemerintah kami mulai dari pemerintah pusat sampai
pemerintah daerah. Biarlah mereka mampu melakukan tugas pelayanan mereka sebagai pemimpin, sebagai pelayan di negara kami ini, yang membawa negara kami ini kepada negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Tuhan Yesus, dan juga mampukan mereka agar mereka mampu Tuhan untuk melakukan program di dalam penanganan COVID-19. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa juga Tuhan kepada gereja dan pelayanan Tuhan, dimanapun Tuhan gereja, dimanapun pelayanan Tuhan berada, biarlah mereka selalu bersukacita menyampaikan kebenaran Injil kepada siapapun. Mereka akan tidak surut selangkah pun, tetapi mereka selalu maju menyampaikan Injil-Mu Tuhan, sehingga banyak orang yang akan diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Kami serahkan gereja kami ini dalam bangunannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga. Bapak Pendeta, majelis diaken, dan siapapun Tuhan yang ambil bagian dan berpartisipasi di dalam kegiatan peribadahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, menolong mereka dan juga keluarga mereka semua. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang masih beribadah di rumah sampai pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan mereka kesehatan, dan juga memberikan mereka Tuhan agar setia tetap di hadapan-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi dan mereka juga mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka. Kami tidak tahu apa pergumulan, apa persoalan yang mereka hadapi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah yang mampu melepaskan mereka dari segala pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Kami juga bunda-bunda layan Tuhan dan juga teman-teman kami yang multimedia kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus yang Maha Baik, banyak yang kami minta daripada-Mu Tuhan, tetapi kami terbatas dengan kata-kata dan kemampuan untuk memintanya. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan anak kami teruna. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288, bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Sorga. Ditebusnya jiwa raga
Anak-anak teruna, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Terima dan kuduskanlah ya Bapa, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, jadilah teruna-teruna yang menaati hukum Tuhan dan perintah Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua, sertai kami Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.